Bayangin. Sekarang saja perusahaan-perusahaan lihat. Kalau ada seorang manajer, seorang direktur yang jagoan, pinter, dibuat rebutan enggak? Yesus itu rendah hati, saudara. Dia hatinya terharu karena dia masih kepingin dengan murid-muridnya. Tapi dia tahu tugasnya sudah selesai. Loh. Coba saudara, ini saudara-saudara ini kepingin umurnya panjang-panjang kan? Ayo jujur, pengen tak? Iya tak? Apalagi di anakmu pinter, anak pinter di sekolah ke pinter, lalu dihargai oleh masyarakat. Wah, kira-kira kepengennya umurnya panjang nggak? Pengen tak? Ada orang yang melebihi Yesus enggak? Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang bisu ngomong. Bayangin saudara. Tapi Bapak berkata apa? Cukup. Umurnya 33, cukup nak pulang. Loh. Kalau kamu bilang apa? Jangan Tuhan, betul. Saudara tahu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus belajar daripadaku, supaya saudara dan saya belajar taat setia kepada siapa? Bapak. Jangan bapaknya malah suruh nurut anaknya, itu orang Kristen. Sekarang ini terus terang, saudara nurut Tuhan atau Tuhan yang suruh nurut kamu? Kamu bilang, aku mau nurut Tuhan, ngomongi gitu dah. Tapi kenyataan hidupmu, Tuhan yang suruh nurut kamu atau kamu yang nurut Tuhan? Contohnya apa? Tuhan, berkati anakku, cari ke jodoh anakku, ini anakku. Jadi Tuhan ini bawa perintah semua tuh, bawa suruh berkati terus. Lebih-lebih kurang ajar ya. Kalau mau pergi, Tuhan aku pergi, rumahku jagai ya. Tuhan, aku mau tidur, jaga ya, betul enggak? Betul enggak? Jadi Tuhan hansipmu toh, enggak kurang ajar itu. Mana ada anak mau tidur gini, Pak, jaga aku Pak. Apa enggak boleh tidur sebelum aku tidur. Lalu bapaknya bilang apa? Anak model apa nih? Loh, kalau anaknya masih penakut, umurnya baru 5 tahun, memper lah. Tapi anaknya umur 20 tahun lalu bilang, Pak, jaga aku. Enggak kurang ajar. Loh, saudara ini sadar enggak? Jadi orang Kristen ini anaknya Allah. Nyebut bapakmu, Allah itu bapakmu, sadar enggak? Lah kok bawa perintah itu gitu? Tuhan jaga ya. Tuhan aku mau pergi, berkati ya. Loh, Tuhan aku mau buka toko, berkati ya. Nanti sudah duit akeh, dapetnya banyak duit. Tuhan, kowe 10% banyak. Yang 90 aku, loh, betul kan? Tidak buat akali. Tuhan buat akali toh. Kadang-kadang kamu nakal. Nakalnya apa? Tuhan, aku ini utangku akeh, aku tak masang SDSB. Loh, ini orang Kristen banyak. Tapi nek beli nyumput-nyumput. Pembantunya suruh anaknya tuku meneng-meneng bayi. Nanti dek dapat separuh Tuhan, separuh aku. Nah, enggak kurang ajar itu. Saudara tahu? Saya pernah ditanyain sama orang Kristen. Pak, aku ini untuk SDSB. Meh tak persembahke nggo gereja. Gelem rak ya, Pak? Loh, aku bilang, gereja, gelem. Gereja ya gelem toh ya, Dak. Mosok gereja dikasih duit enggak mau? Mau. Tapi kalau Tuhan itu enggak mau. Betul enggak? Nek gerejane ya gelem, cemplungke ya gelem. Tapi nek Tuhan enggak mau. Sebabnya apa? Tuhan mbok ajak mbok akali yo. Saudara tahu firman Tuhan. Kalau
engkau mau jadi pelaku firman, kamu harus seperti Yesus. Engkau harus tahu bagianmu. Kalau Tuhan mengatakan, cukup nak, ya wis toh. Kalau kamu terharu seperti Tuhan Yesus, itu biasa. Karena Tuhan Yesus juga terharu pada waktu dia tahu, waktunya sudah sampai. Mengapa ini orang Yunani cari dia? Mengapa ini orang bukan Yahudi kok mulai cari dia? Allah sudah menyatakan, tugasmu selesai nak. Berikan kepada murid-muridmu yang harus memberitakan firman ke ujung-ujung bumi. Bukan kamu lagi. Dan untuk itu, dia harus membayar harga nyawa ini. Maka dari itu saudara dan saya menjadi pengikut Yesus sudah dibayar oleh Yesus. Engkau sudah dibayar harga nyawamu oleh Yesus. Sekarang bagianmu kamu harus bayar. Lalu mungkin kamu kaget. Aku bayar pak, lu kan sudah dibayar Yesus. Alkitab yang ngomong, bukan saya. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau Tuhan Yesus membayar nyawamu, Yohanes 3 ayat 16, kamu harus perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan saudara. Sebab biasanya orang Kristen itu tidak pernah memperhatikan yang buat pengorbanan dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Loh. Jadi saudara dituntut enggak untuk berkorban untuk saudara-saudaramu? Iya. Jangan saudara kira, kan sudah ditebus Yesus. Saudara harus berani berkorban untuk saudaramu yang lain. Maka masalahmu akan diatasi oleh dia. Ini hidup kekristenan, saudara. Sebab di mana Tuhan Yesus ada, engkau harus berada. Saudara dan saya harus menanggung derita untuk saudaramu yang lain. Jangan untuk seperti zaman sekarang orang Kristen mau nanggung derita. Derita ini siapa? Yang sudah saudara susahkan hidupmu ini, yang mbok gotong-gotong ini salibnya siapa? Salibnya orang lain atau salibmu dewek? Salibmu dewek. Padahal salibmu sudah digotong siapa? Tuhan Yesus. Lah kok mbok gotong-gotong lagi gitu? Kamu harusnya gotong salibnya orang lain. Makanya Tuhan Yesus ngajar supaya kamu berdoa untuk orang lain. Tapi saudara sembayangnya nggo sapa? Gua awake dhewe terus. Pantesan masalahmu ndak pernah barbar. Wong sudah mbok kasih ke Tuhan mbok gotong meneh. Mbok sambil gotong Tuhan bingung. Mbok kasih ke, ya wis tak gotonge, ditarik meneh. Ya wis tak gotonge lho, mbok gotong meneh. Lha wis timbang odok-odokan aku kowe ya wis gotongen ngono. Ini loh saudara. Alkitab sudah berkata, untuk menyelesaikan tugas Bapa, dia berkata apa? Biji itu harus mati. Kedagingan harus mati. Keakuan harus mati. Yesus harus mati, tapi tidak mati terus, bangkit kembali. Lalu dia dimuliakan. Itu kekristenan. Kalau saudara mau mencari jiwa yang banyak, jangan jadi calo, tapi jadi seperti biji yang ditanam dan mati. Bagaimana caranya? Di dalam rumah tanggamu, engkau mati akunya.
gengsinya jadi saksi. Kalau dulunya tukang mulutnya kotor, sekarang diubah menjadi mati. Kayak mati itu bisa ngomong nggak? Kalau dulu diomongi suami sedikit, balesnya 10 kali. Kalau sudah mati, bisa bales nggak? Nggak bisa toh? Nah, kamu ini sudah mati apa belum? Diomongi sedikit, sakit hati. Orang mati bisa sakit hati tidak? Dikeploki sadar. Orang mati dikeploki sadar. Bisa balas enggak? Ngomel enggak? Enggak. Saudara tahu, kalau engkau mau mati seperti Yesus, kau akan dimuliakan. Coba kamu lihat, waktu hidup dimaki-maki, dihina-hina. Waktu mati dihias enggak? Hah? Kasih minyak wangi enggak? Terus habis itu dibuang atau diangkat-angkat? Diangkat-angkat. Loh, ngerti? Kalau engkau mau mati, kamu akan disanjung-sanjung. Diangkat-angkat. Loh, betul enggak? Ditangisi enggak? Selama kamu masih hidup, dipisui enggak? Tek mati ditangisi, dihormati. Kalau engkau mau jadi orang Kristen dan setia mati, kamu akan dihormati. Orang dunia aja dihormati, pasti tak? Kenapa orang dunia, tetangga-tetanggamu orang tak mau jadi Kristen? Aku nak mati-mati yuk. Betul tak? Selama kamu hidup masih cerewet, masih ini, kamu dihindari orang. Tapi demikian kamu mati, tonggo-tonggomu teko. Betul? Datang dewek dah? Datang dah? Menghormati dah? Iya. Kalau kamu mau mati di dalam Yesus, tonggo-tonggomu, kamu akan menarik orang datang kepada Kristus. Tapi kalau kamu tetap hidup, cerewet tetap cerewet, mulutnya kebun binatang tetap kebun binatang, yang suka utang tetap suka utang, orang mati bisa utang enggak? Hah? Lah kowe suka utang? Wah, udah mati. Terus utang lumayan tek bayar. Nah, tek orang mati tidak bisa bayar. Saudara tahu, kitab sudah berkata, kalau engkau tidak mati seperti Yesus, kamu tidak akan narik orang datang kepadamu. Kalau kamu mati, Kristus akan dimuliakan. Dan semua orang datang kepadamu. Ini hidup kekristenan, saudara. Kamu boleh terharu karena apa? Karena kamu ditinggalkan oleh perkara-perkara dunia. Kamu dulu suka hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Sekarang dikatakan, jadi Kristen jadi ekstrim yo. Nggak suka apa-apa. Nggak tahu tuh. Dulu nih suka ini jadi hilang. Suka ini jadi hilang. Bukan dilarang, tapi nggak seneng dewek. Karena apa? Loh, lama-lama itu udah mati. Loh, betul nggak? Dijauhi oleh orang dunia, iya. Tetapi percaya, itu penderitaan yang kita harus angkat. Tetapi nanti satu saat dia akan datang. Kalau kita sudah mati, dia akan datang untuk mencari Yesus dan menghormati Yesus. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu pelajari firman Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Kamu akan dituntun sampai kepada kesempurnaan bersama dengan dia.
Yesus dijawab oleh Bapa. Saudara tidak boleh mencari kemuliaanmu, tapi kemuliaan Bapa. Maka Bapa berkata, aku akan muliakan, aku akan muliakan. Di dalam pimpinan roh, kalau engkau hidup dan saya di dalam pimpinan roh, kehendak daging tidak akan kamu lakukan. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan pimpinan roh Al-Kudus. Sebab kamu ini siapa? Tidak ada artinya. Kalau saudara tidak bertobat, waktunya terlambat. Maka dari itu sebelum terlambat, bertobat. Baca firman Tuhan, cari hadirat Dia, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau Tuhan menyatakan diri kepadamu, luar biasa. Dunia tidak ada artinya, saudara. Dunia tidak ada artinya. Dan Dia akan menyertai engkau. Di mana saja engkau berada, Dia bersama dengan engkau. Di dalam engkau menghadapi kesesakan, Dia akan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu, anak. Ini saudara, dan ini aku alami, anak-anakku ngalami, istriku ngalami, sehingga apapun boleh terjadi, tidak ada yang tidak dapat diatasi, karena kita tidak seorang diri, tapi bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Oh Yesus, sekia karata syakata kaya karata sokotoku. Mari saudara, engkau sudah mendengar firman Tuhan, tergantung daripada dirimu sendiri-sendiri. Sekarang minta Tuhan Roh Al-Kudus bicara kepada kamu pribadi demi pribadi. Bertobat cepat, supaya jangan terlambat. Saya minta anak saya Denny maju ke depan. Saudara berdoa, jangan merhatikan. Biarpun dia anak saya atau siapa yang jangan perhatikan. Kamu berdoa, semua berdoa. Berdoa. Kamu pinjam. Semua berdoa. Minta supaya Roh Al-Kudus berbicara kepada kamu pribadi demi pribadi. Kalau engkau sudah mendengar firman Tuhan, sekarang engkau renungkan. Kalau engkau dilawat oleh Tuhan karena anugerah dan bukan karena kebaikanmu, Yesus sekia karata syakata kaya karata sekutu kuya karata syakata kaya karata